Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu nilai yang pasti ditampilkan pada hasil-hasil penelitian di jurnal, tetapi sering dipandang sebelah mata, yaitu confidence interval. Apa maknanya? Mari kita bahas secara sederhana. Saat membaca hasil suatu jurnal, pasti teman-teman sering melihat hasil yang seperti ini. Jadi kita seringkali tidak hanya ditunjukkan mengenai hasil rata-ratanya saja atau odds ratio-nya saja, tetapi juga akan ditampilkan berapa nilai confidence interval yang digunakan dan berapa intervalnya. Gampangnya itu seperti ini. Confidence interval itu berapa persen kita yakin bahwa nilai sebenarnya yang ada di populasi itu dalam kisaran itu. Misalnya begini, ini ada odds ratio yang didapatkan dari suatu penelitian, nilainya adalah 0,89. Tetapi peneliti yakin, 95% yakin bahwa nilai aslinya di dalam populasi odds ratio tersebut adalah dalam kisaran 0,72 hingga 1,1. Mengapa sih kita perlu interval tersebut atau range tersebut? Jadi ingat kembali, pada saat kita melakukan penelitian, kita ingin mengambil suatu parameter yang sebenarnya diharapkan itu merupakan hasil dari pengukuran di populasi yang kita targetkan. Namun populasi tersebut itu sangat luas, sehingga tidak mungkin untuk kita ambil semuanya. Oleh karena itu kita akan mengambil sebagian populasi yang terjangkau hingga akhirnya menjadi suatu populasi yang diteliti. Karena pada saat penelitian kita hanya mengambil sebagian populasi yang dianggap mewakili populasi target tersebut, maka kita tidak dapat menyatakan atau yakin 100% bahwa hasilnya akan seperti itu. Karena bisa saja nilainya lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan nilai yang kita dapatkan pada penelitian tersebut apabila kita mengambil populasi target yang lain. Misalnya pada penelitian yang kita ambil contoh ini, kita mendapatkan bahwa odds ratio adalah 0,89. Tetapi kita tidak bisa bilang bahwa kita yakin hasil sebenarnya adalah sebesar itu. Maka kita akan menghitung confidence interval, memperkirakan kemungkinan di populasi itu kita 95% yakin itu antara 0,72 hingga 1,1. Ini adalah contoh grafik confidence interval yang lain. Pada penelitian ini, mereka melihat nilai rata atau mean. Didapatkan bahwa mean-nya adalah 4,27. Tetapi mereka 95% yakin bahwa nilai aslinya di populasi antara 2,92 hingga 5,60. Oke, lalu kenapa sih kita ambil confidence interval 95%? Dari mana angka 95 itu? Kenapa tidak diambil nilai-nilai yang lain? Ya, jadi memang confidence interval itu tidak harus 95%. Jadi paling sering itu ada yang menggunakan 90, 95, serta 99%. Tapi memang yang paling lazim adalah 95%. Masing-masing analisa statistik sebenarnya memiliki rumus untuk menghitung berapa confidence interval berdasarkan hasil yang mereka dapatkan. Tetapi kurang lebih akan ada faktor-faktor berikut yang akan diperhitungkan untuk menilai confidence interval. Berikut adalah rumus perhitungan confidence interval untuk proporsi. Kita melihat nilai yang berpengaruh adalah z-score dan juga besar sampel. Untuk z-score nanti akan kita bahas di belakang. Sementara untuk besar sampel, kita melihat bahwa semakin besar sampel, maka interval dari confidence interval tersebut akan semakin sempit. Sehingga kita akan semakin yakin mengenai hasil yang kita dapatkan dari penelitian yang kita lakukan. Nah, apa itu z-score? Jadi si z-score ini seperti suatu koefisien ya. Jadi dengan masing-masing nilai confidence interval yang akan kita pilih, ini misalnya 90, 95, atau 99%, masing-masing itu sudah memiliki nilai pastinya. Misalnya di sini nih, nilai 90% confidence interval yang akan kita pakai, maka kita akan menggunakan z-score 1,6. Sementara jika kita gunakan untuk confidence interval yang 95%, maka akan kita gunakan z-score 1,95 atau 1,96. Oke, jadi kalau misalnya nanti di jurnal kita mendapatkan sajian data seperti ini, maka kita dapat membaca bahwa pada penelitian tersebut didapatkan odds ratio 0,89, tetapi mereka 95% yakin bahwa hasil sebenarnya di populasi itu antara 0,72 hingga 1,1. Oke, gampang kan?